Baik, di video ini kita bahas secara spesifik bagaimana cara menentukan tujuan dari pembuatan sebuah artikel. Jadi penting ya, sebelum kita membuat sebuah artikel, penting untuk kita menentukan tujuan arah kemana artikel ini akan membawa, opini apa yang akan dibawa oleh artikel ini. Hal apa yang kita inginkan dari pembaca setelah pembaca menyelesaikan membaca artikel yang kita buat. Ya simpelnya call to action-nya apa nanti. Apakah goals-nya hanya informatif saja, ngasih informasi? Ya ini sah-sah saja, terutama mungkin Anda monetize-nya on the advertising ya, seperti Google AdSense atau CPM lainnya. Tapi kalau misalkan arahnya call to action seperti membeli sebuah produk atau mengisi form, nah ini harus jelas goals-nya apa. Jadi mundur dari belakang ya, goals-nya apa, nanti baru kita buat isi dan pendahuluannya apa. Jadi kalau dirunut nih atau diidekan nih, goals itu apa aja sih? Pertama, ada yang cuma brand awareness doang gitu. Ada lagi yang getting leads, jadi mengarahkan orang nanti ngisi nama, alamat email atau nomor WhatsApp-nya, atau kombinasi alamat email dan WhatsApp-nya. Ada lagi artikel yang memang ditujukan untuk biar customer tuh tetap bonding ke brandnya dia. Ada lagi memang yang tujuan untuk menjual ya, driving conversion, yang jadinya free customer atau customer yang cuma lihat aja jadi customer yang berbayar gitu. Ada lagi yang tujuannya building trust, kredibilitas di online. Atau ada lagi yang misalkan Anda punya produk atau jasa baru, nah itu Anda ingin informasikan itu ke existing customer. Ada lagi yang memang ya dia murni memang ingin increase atau menaikkan traffic ke websitenya. Nah itu ya, goals itu ya semacam itulah. Bisa salah satu di atas atau kombinasinya boleh. Terutama kalau misalkan bicara SEO ya, kita bicara increasing traffic ya to website. Jadi memperkaya website kita. Tadinya mungkin kata kunci tersebut tidak ada di website kita atau kita nggak nge-ranking di sana, jadi ada. Ya, itu salah satu goals juga gitu. Dan nggak mesti ya semua artikel yang ada di website kita tuh punya goals yang sama ya. Ya ibarat sebuah pohon gitu. Jadi artikel ini misalkan ya untuk brand awareness saja, yang artikel yang ini untuk conversion driving content. Di artikel yang lain kita bicara tentang update produk. Di artikel yang lain mungkin kita bicara tentang generating leads biar user atau user baru memasukkan nama dan emailnya itu. Jadi dalam content planning ya, dalam content planning kita harus juga memasukkan goals ini gitu. Arahnya mau kemana sih gitu. Jadi bisa jadi kita menganalogikan website kita itu seperti sebuah pohon ya. Batang besarnya adalah tema utama yang mau diangkat. Nah, di situ kan ada cabang-cabangnya, ada keyword turunannya, ada lagi cabang kecilnya, seperti itulah. Dan tiap-tiap cabang punya maksud dan tujuan tertentu yang berbeda-beda. Seperti yang kita bahas di video-video awal ya, kita ada bicara short tail keyword, medium tail keyword, dan long tail keyword. Nah, kalau diibaratkan ya yang kata kunci yang pendek ini yang batang besarnya, kata kunci medium itu cabang-cabangnya, dan kalau kita bicara long tail keyword kita bicara ranting. Jadi tetap sih kita ada nanti buat artikel yang memang dia fokus ke medium keyword, dan bahkan ada artikel besar yang bicara tentang ya dia secara umum gitu. Nah nanti kita bisa interlinking tuh. Jadi misalkan kita ada khususkan ini pencabangan yang ini untuk sebuah goals narik traffic sebanyak mungkin. Di cabang lain kita artikelnya berfokus biar orang ngisi nama dan emailnya. Di cabang yang lain kita bicara tentang jualan gitu. Jadi nggak semuanya fokusnya ke jualan atau ke informatif aja gitu. Semua goals punya artikel sendiri-sendiri. Nanti ya tekniknya ya pintar-pintar nanti bikin interlinkingnya. Misalkan ketika kita bicara informatif, kita bisa arahkan juga sebuah link yang kalau user pingin download ebook atau informasi lebih lanjut, silakan ke link ini, atau kalau mau beli langsung ke link ini, dan link itu mengarah ke artikel kita yang lain yang memang secara spesifik diarahkan untuk goals tertentu. Nah ini masih ada kaitannya dengan konten kalender di penjadwalan pembuatan konten.
Jadi di samping dia ada sebuah rencana, dia juga ya untuk memastikan kita agar tetap konsisten menulis, konsisten membuat konten. Jadi pembuatan konten kalender ini juga menghindarkan kita dari stuck gitu di pagi hari. Waduh, kita mau nulis apa nih gitu. Jadi kalau udah ada konten kalendernya, kita udah jelas nih hari ini mau bikin apa gitu. Jadi nggak usah ngeriset lagi, mikir apa, nulis apa, trendingnya apa. Kerjain dulu yang di konten kalender, baru di konten kalender beres kita bisa mikirin yang lagi trending apa nih gitu. Kita tulis juga. Karena ya memang pencarian trending itu sangat menguras waktu gitu. Jadi jangan sampai kita malah mengabaikan membuat konten yang baik, jadi malah waktunya habis untuk ngeriset apa yang mau ditulis dibanding nanti waktu buat nulisnya malah habis gitu. Di artikelnya juga nanti malah biasa-biasa saja nanti. Jadi lebih baik kita plotting dari awal, buat jadwalnya, dan nanti di hari H-nya kita tinggal memikirkan bagaimana membuat konten yang terbaik gitu, bagi user, bagi search engine, bagi bisnis dan jasa yang kita tawarkan. Jadi yang pertama dipikirkan tuh sebenarnya bukan harian atau kapannya ya dalam membuat konten kalender itu. Anda pikirkan dulu misalkan dalam sehari Anda bisa bikin artikel berapa sih, atau mungkin ya dibuat jarang lagi, misalkan dalam seminggu nih Anda bikin konten itu bisa seberapa banyak sih? Oh, cuma 1 doang, atau cuma 2 doang, atau di hari berapa doang. Nah, itu dulu Anda ukur kemampuan Anda dulu gitu. Jadi jangan sampai menggebu-gebu sehari 1 tapi tidak dikerjakan gitu. Itu dulu aja. Anda ngukur seminggu mau ngerjain berapa, 1, oh yaudah konsisten 1 di hari apa gitu. Dan best practice lainnya ya ketika Anda bikin jadwal ya Anda masih bisa fleksibel sebenarnya, bisa adaptif ya, karena terkadang rencana tidak sesuai dengan kondisi yang sedang kita hadapi. Mungkin waktu itu kita banyak pekerjaan di project lain, nggak sempat nulis. Oke, kita fleksibel dalam hal tersebut. Yang perlu kita buat adalah koreksi di konten kalender kita. Ini yang tadinya terpending, ini kapan mau ditulis. Jadi jangan sampai terlewat, kita reschedule lagi kapan mau ditulis, kapan mau dibuat kontennya. Jadi kadang yang terjadwal aja bisa berubah, bisa tidak sempat, apalagi yang sama sekali tidak kita jadwalkan, bisa lewat semuanya gitu. Oke, itu yang kita bahas di video ini. Video berikutnya kita bicara tentang keyword stuffing. Stuffing ini oke atau enggak, jadi numpuk-numpuk keyword di satu artikel ini bagus atau enggak, nanti kita bahas di